Majapahit, yang dalam sejumlah sumber juga disebut Wilwatikta, merupakan sebuah kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di Jawa, tepatnya di wilayah yang kini termasuk Indonesia. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kekuatan maritim terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Pada masa puncak kejayaannya, Majapahit berhasil memperluas wilayah kekuasaannya melalui berbagai ekspedisi militer hingga mencakup hampir seluruh kepulauan Nusantara, bahkan meluas sampai sebagian wilayah Asia Tenggara. Namun, setelah dilanda perang saudara yang menggerus kekuatan politik serta melemahkan kendali terhadap daerah taklukannya, kerajaan ini berangsur-angsur mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh pada 1527 akibat serangan Kesultanan Demak. Keruntuhan itu sekaligus menandai transisi besar dalam sejarah Jawa, yakni lahirnya kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian mendominasi kawasan. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1292 setelah Raden Wijaya berhasil memanfaatkan momentum kedatangan pasukan Mongol ke Jawa. Dengan kecerdikan politik dan strategi militer, ia mendirikan sebuah pusat kekuasaan baru yang kemudian dikenal sebagai Majapahit. Di bawah kepemimpinan penguasa-penguasa berikutnya, khususnya Ratu Tribhuwana Wijayatunggadewi dan putranya, Raja Hayam Wuruk, wilayah Majapahit berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Dalam masa itulah Gajah Mada, seorang Mahapati yang terkenal dengan sumpah palapanya, memainkan peran penting. Gajah Mada bertekad menyatukan seluruh kepulauan Nusantara di bawah Panji Majapahit, dan tekad ini diwujudkan melalui serangkaian penaklukan serta persekutuan politik. Sumber sejarah penting seperti Nagaragama yang ditulis pada 1365 menggambarkan luasnya pengaruh Majapahit. Catatan itu menyebutkan adanya 98 daerah bawahan yang mengakui kedaulatan Majapahit, membentang dari Sumatera hingga Papua. Wilayah kekuasaan tersebut juga mencakup sebagian besar Asia Tenggara, termasuk Semenanjung Malaya, Singapura, Brunei, Thailand bagian selatan, Filipina Barat Daya, serta Timor Leste. Hubungan antara Majapahit dan kerajaan-kerajaan taklukannya mengikuti sistem Mandala. Mereka diwajibkan membayar upeti dan mengakui otoritas pusat, tetapi tetap memiliki raja, adat, dan kebudayaan masing-masing. Majapahit diakui sebagai salah satu kerajaan Hindu terakhir sekaligus terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks sejarah Indonesia, keberadaan Majapahit sering dianggap sebagai cikal bakal konsep negara kepulauan modern. Warisan politik, budaya, dan simbolis dari kerajaan ini bahkan masih dapat ditemukan dalam narasi kebangsaan Indonesia masa kini. Beberapa simbol negara Indonesia, seperti Garuda Pancasila maupun semboyan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki akar sejarah yang erat dengan tradisi Majapahit. Asal-usul nama dan etimologi. Nama Majapahit sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, Maja, merujuk pada sejenis pohon almarmelos yang tumbuh di Jawa, dan pahit, yang menggambarkan rasa buahnya. Menurut tradisi, nama ini muncul ketika para pekerja Raden Wijaya yang tengah membuka hutan di daerah Tarik menemukan buah maja dan merasakan kepahitannya. Dari situlah nama Majapahit digunakan sebagai penanda wilayah baru. Dalam bahasa Sanskerta, istilah sinonim yang digunakan adalah Wilwatikta, yang memiliki arti serupa. Selain itu, dalam sumber Jawa kuno, kerajaan ini kerap disebut sebagai Bumi Jawa atau Yavana Pamala, yang menekankan identitasnya sebagai pusat kekuasaan di Pulau Jawa. Sebuah prasasti bertanggal 1323 Masehi bahkan mencatat penyebutan resmi nama Majapahit dalam konteks kerajaan, menegaskan kedudukannya sebagai pusat politik yang sah. Sumber sejarah dan historiografi. Pengetahuan mengenai Majapahit diperoleh dari berbagai sumber. Dua teks utama adalah Pararaton dan Nagarakretagama. Pararaton memuat silsilah raja-raja Jawa, termasuk pendiri Singhasari hingga berdirinya Majapahit, meskipun sering bercampur dengan legenda. Sementara itu, Nagarakretagama adalah sebuah kakawin atau puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa kejayaan Hayam Wuruk, berisi uraian detail tentang wilayah kekuasaan, struktur pemerintahan, serta kehidupan sosial budaya pada abad ke-14. Naskah ini diakui UNESCO sebagai bagian dari warisan dunia. Selain naskah lokal, catatan sejarah dari Tiongkok, khususnya dinasti Yuan dan Ming, juga memberikan informasi berharga. Laporan Emma Huan, penerjemah ekspedisi Laksamana Cheng Ho, mendeskripsikan kondisi sosial, budaya, hingga kehidupan istana Majapahit pada awal abad ke-15.
Sumber-sumber eksternal ini menguatkan keabsahan catatan Jawa sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang peran Majapahit dalam jaringan perdagangan dan diplomasi internasional. Bukti arkeologis. Meski jejak fisiknya tidak sebanyak peradaban besar lain di Asia, peninggalan Majapahit masih dapat ditemui, terutama di Trowulan, Jawa Timur, yang diyakini sebagai ibu kota kerajaan. Situs Trowulan pertama kali dilaporkan oleh Thomas Stamford Raffles pada abad ke-19, yang menggambarkannya sebagai kota runtuhan yang luas dan megah. Penelitian arkeologi modern menunjukkan adanya jaringan kanal, candi, gerbang bata, serta berbagai artefak yang membuktikan peradaban Majapahit memiliki tata kota yang maju. Berdirinya Majapahit. Cikal bakal Majapahit bermula dari konflik antara Singhasari dan dinasti Yuan. Kertanegara, penguasa Singhasari, menolak memberikan upeti kepada Kubilai Han dan bahkan mempermalukan utusannya. Sebagai balasan, pada 1293 pasukan Mongol dikirim untuk menyerbu Jawa. Namun, ketika mereka tiba, Singhasari telah jatuh ke tangan Jayakatwang dari Kediri. Dalam situasi itu, Raden Wijaya memanfaatkan pasukan Mongol untuk menjatuhkan Jayakatwang. Begitu Kediri berhasil ditaklukkan, Wijaya justru berbalik melawan sekutu Mongolnya hingga mereka terpaksa mundur. Dari peristiwa itulah lahir kerajaan Majapahit, dengan Raden Wijaya sebagai raja pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Meskipun menghadapi berbagai pemberontakan internal dari tokoh-tokoh terdekatnya, Majapahit tetap bertahan. Setelah Raden Wijaya wafat, tahta beralih kepada Jayanegara, lalu ke Tribuana Wijaya Tunggadewi, dan akhirnya Hayam Wuruk. Masa keemasan. Pemerintahan Hayam Wuruk 1350 hingga 1389 dianggap sebagai era keemasan Majapahit. Didampingi Gajah Mada, Majapahit menguasai hampir seluruh kepulauan Nusantara. Sistem pemerintahan teratur, perdagangan internasional berkembang pesat, dan kebudayaan Jawa mencapai puncaknya. Catatan perjalanan Ibnu Battuta bahkan menyebut Jawa sebagai negeri besar dengan kota-kota yang makmur, pasukan kuat, serta masyarakat yang memiliki tradisi unik. Gajah Mada melalui Sumpah Palapanya menegaskan tekad untuk menyatukan Nusantara, sebuah cita-cita yang banyak diwujudkan melalui ekspansi militer dan diplomasi. Wilayah kekuasaan Majapahit pada masa ini meliputi Sumatera, Kalimantan, Maluku, hingga Semenanjung Malaya dan Singapura. Kemunduran dan runtuhnya Majapahit. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, Majapahit mengalami penurunan. Persaingan antar bangsawan dan konflik internal menggerogoti stabilitas kerajaan. Kekuasaan pusat melemah, sehingga daerah bawahan mulai melepaskan diri. Perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregreg semakin memperparah kondisi. Pada abad ke-16, Majapahit benar-benar kehilangan pengaruh. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa, terutama Kesultanan Demak, mempercepat keruntuhannya. Tahun 1527 sering dianggap sebagai penanda berakhirnya Majapahit setelah pusat kekuasaannya ditaklukkan Demak. Namun, warisan Majapahit tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa dan Nusantara. Dalam negara Kertagama, wilayah Majapahit diawali dengan sebuah kota kecil yang dibangun di daerah Tarik, yang awalnya merupakan sebuah hutan belantara. Berkat orang-orang yang dikirim oleh Arya Wiraraja untuk membuka hutan tersebut, akhirnya berdiri sebuah desa bernama Majapahit. 54 setelah dahar untuk berkat serbuan tentara Tatar, Mongol. Dengan Raden Wijaya juga ikut menyerbu Jayakatwang. Desa Majapahit dijadikan pusat pemerintahan kerajaan baru yang disebut dengan Kerajaan Majapahit. Pada masa itu kekuasaan Majapahit meliputi daerah lama Kerajaan Singhasari hanya sebagian saja wilayah Jawa Timur. Setelah wafatnya Ranggalawe, Raden Wijaya menepati janjinya kepada Arya Wiraraja, seorang tokoh penting dari Madura yang telah berjasa mendukung berdirinya Kerajaan Majapahit. Sesuai perjanjian, wilayah Majapahit dibagi menjadi dua bagian. Daerah timur, yakni kawasan Lamajang, sekarang Lumajang, diserahkan kepada Wiraraja. Dengan demikian, pada tahap awal kekuasaannya, Majapahit hanya mencakup beberapa daerah inti, Kediri, Singhasari, Jenggala, dan Madura. Dari fase sederhana ini, Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan besar. Bukti pengaruhnya tidak hanya terlihat di Jawa, melainkan juga sampai keluar wilayah. Salah satunya adalah penemuan gelang emas bergaya Jawa Timur abad ke-14 di Fort Canning Hill, Singapura.
Artefak ini menjadi penanda kuatnya jejak budaya Majapahit di kawasan Tumasik, nama lama Singapura. Perluasan wilayah dimulai setelah penaklukan daerah Sadeng di tepi sungai Badadung serta Keta di pesisir utara Panarukan. Catatan mengenai keberhasilan ini terekam dalam Kitab Negara Kertagama. Dari sini, Majapahit berhasil menguasai seluruh Jawa Timur dan Madura. Setelah penguasaan wilayah inti selesai, barulah ekspansi besar dilakukan keluar Pulau Jawa. Nusantara menjadi target, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, hingga Tumasik dan sebagian kepulauan Filipina. Kitab Negara Kertagama, khususnya pupu 12-15, menggambarkan kondisi ibu kota, tatanan pemerintahan, serta wilayah taklukan Majapahit. Pupu 12 menuliskan tentang tata ruang istana dan rumah para bangsawan, menteri, hingga pendeta. Disebutkan pula kehadiran tokoh besar seperti Gajah Mada, Pati yang terkenal karena kecerdikan, kesetiaan, dan peran sentralnya sebagai tangan kanan raja. Deskripsi itu memperlihatkan kemegahan ibu kota dengan istana yang berkilau dan rumah-rumah para pejabat yang tersusun rapi, mencerminkan kemakmuran serta keraturan administrasi kerajaan. Dalam pupu 13 hingga 15, disebutkan secara rinci daerah-daerah yang tunduk pada Majapahit. Pulau Sumatera, misalnya, meliputi Jambi, Palembang, Darmasraya, Minangkabau, Siak, Rokan, Haru, hingga Lampung. Kalimantan tercatat dengan daerah Kapuas, Sambas, hingga Kutai. Di Semenanjung Malaya, wilayah yang disebut antara lain Pahang, Kelantan, Johor, hingga Kedah. Bahkan kawasan di timur Nusantara seperti Bali, Lombok, Bima, Sumbawa, Maluku, hingga Seram dan Timur pun tak luput dari daftar pengaruh Majapahit. Hubungan diplomatik juga terjalin dengan kerajaan asing seperti Siam, Champa, Kamboja, dan Ayutthaya. Namun, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada 1389, Majapahit mulai memasuki masa kemunduran. Perebutan tahta melemahkan stabilitas. Putri mahkota Kusumawardhani yang menikah dengan Wikramawardhana berhadapan dengan Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari Selir, yang juga menuntut haknya. Perselisihan ini meletus menjadi perang saudara yang dikenal sebagai Perang Regreg 1404-1406. Perang berakhir dengan kekalahan Wirabumi, tetapi dampaknya sangat besar. Kekuatan Majapahit terkuras. Banyak daerah taklukan mulai memerdekakan diri. Pada masa yang sama, ekspedisi besar dinasti Ming di bawah Laksamana Cheng Ho tiba di Jawa. Ekspedisi ini membawa serta pengaruh budaya dan agama, terutama Islam. Sejak awal abad ke-15, komunitas Muslim mulai tumbuh di pelabuhan-pelabuhan utara Jawa, seperti Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Kehadiran mereka menandai perubahan besar dalam lanskap sosial dan religius Nusantara. Sementara itu, di barat, kekuatan baru muncul, Kesultanan Malaka. Kerajaan Islam ini berkembang pesat dan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Majapahit yang melemah tidak mampu membendungnya. Seiring berjalannya waktu, wilayah Majapahit di Sumatera hanya tersisa Jambi dan Palembang. Bahkan Indragiri pun akhirnya diberikan sebagai hadiah pernikahan kepada penguasa Malaka. Pemerintahan selanjutnya dipenuhi krisis dinasti. Setelah Wikramawardhana, tahta berpindah ke Ratu Suhita, 1429-1447, kemudian ke Kertawijaya, Raja Sawardana, hingga Suraprabawa. Namun konflik internal terus berulang. Pada 1474, Rana Wijaya berhasil merebut kekuasaan dari Bere Kertabumi, tetapi pertikaian ini semakin melemahkan fondasi kerajaan. Abad ke-15 menjadi periode kritis. Majapahit kehilangan dominasi pesisir kepada Demak, kerajaan Islam yang tumbuh kuat. Tahun 1527 sering dianggap sebagai titik akhir Majapahit, ketika pasukan Demak menghancurkan pusat kerajaan dan menggantikan hegemoni politik di Jawa. Sejumlah bangsawan, seniman, dan keluarga kerajaan lari ke Bali, sementara Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama yang berkuasa di tanah Jawa. Dalam bidang militer, Majapahit terkenal memiliki pasukan yang besar dan terorganisir. Ada sekitar 30.000 prajurit profesional yang digaji dengan emas, ditambah ratusan ribu pasukan dari wilayah bawahan. Senjata utama mereka adalah tombak, tetapi seiring waktu berkembang pula penggunaan keris, panah, pedang,
hingga senjata berbasis mesiu. Teknologi Cetbang, yakni meriam perunggu bergaya Cina, diperoleh sejak invasi Mongol 1293 dan terus dikembangkan. Pada abad ke-15, pengaruh Turki Utsmani memperkenalkan jenis meriam baru bergaya barat. Kekuatan laut Majapahit juga sangat menonjol. Armada Jong yang besar mampu membawa ratusan hingga ribuan pasukan. Ekspedisi laut Majapahit tercatat sampai ke Maluku, Malabar, hingga Aden. Para pelaut Jawa dikenal ahli dalam navigasi bintang, pembuatan peta, dan teknik pelayaran. Bahkan, peta Jawa yang dibawa Portugis setelah menaklukkan Malaka dianggap salah satu peta terbaik di dunia pada masanya. Di bidang kebudayaan, Majapahit meninggalkan warisan seni, sastra, dan arsitektur yang adiluhung. Kitab Negara Kertagama menggambarkan kemegahan keraton, tata upacara, dan ritual keagamaan yang teratur. Trowulan sebagai ibu kota berkembang menjadi pusat kebudayaan dengan arsitektur monumental, relief, serta karya sastra besar. Meski akhirnya runtuh, Majapahit tetap dikenang sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Kekuasaan politiknya yang luas, kebudayaan yang maju, serta warisan diplomasi dan maritimnya memberi jejak panjang dalam sejarah Indonesia. Bahkan, gagasan tentang persatuan wilayah kepulauan yang kemudian disebut Nusantara pertama kali mendapatkan bentuknya di bawah Panji Majapahit.